Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat foodies. Selamat datang kembali di kegiatan Sedekah Ilmu Ramadan. Oke, nah Sedekah Ilmu Ramadan ini adalah program live spesial Ramadan yang nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber menarik yang pastinya di bisnis kuliner ya. Nah, program ini juga Foodies dedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Oke, salam kenal nih buat teman-teman yang baru join. Nama saya Balkis yang akan menemani sahabat Foodies semua di kegiatan live sore hari ini. Oke, gimana nih teman-teman? Puasanya lancar? Sudah masuk ke hari berapa ya? 21 Ramadan ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih semangat dan teman-teman juga bisa semangat nih nanti menyimak insight-insight yang akan disampaikan oleh narasumber kita di sore hari ini. Oke, nah sambil ngabuburit teman-teman bisa pantengin terus live-nya sampai selesai ya. Nanti bisa dicatat insight-nya untuk teman-teman aplikasikan nih di bisnis kuliner teman-teman masing-masing. Oke, nah sebelum saya panggil narasumber kita di sore hari ini, saya minta izin untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai Foodies Academy. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih Foodies Academy itu apa, jadi Foodies Academy adalah pusat belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner yang mempunyai visi adalah changing people's life through F&B education. Nah, ayo gabung lebih dari 100.000 teman-teman foodplanners lainnya yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Nah, buat teman-teman nih yang mau belajar secara gratis nih edukasi F&B dari Foodies, bisa banget untuk join Telegram channelnya Foodies di t.me/foodies ID yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Nah, jangan lupa juga Foodies sudah publish sekitar lebih dari 400 artikel tentang edukasi bisnis kuliner pastinya yang bisa teman-teman akses secara gratis hanya di websitenya Foodies ya. Jadi visit www.foodies.id/artikel. Nah, teman-teman bisa baca tuh lebih dari 400 artikel dengan topik yang berbeda ya, mulai dari ide, marketing, strategi, operasional, dan lain-lain bisa teman-teman baca secara gratis. Satu lagi buat teman-teman yang hobinya nonton YouTube aja, bisa banget untuk subscribe YouTube channelnya Foodies karena sudah ada 1.200 lebih video edukasi bisnis kuliner yang telah publish ya. Jadi teman-teman bisa menonton edukasinya secara gratis juga. Oke, nih sahabat Foodies, saya mau info nih sebelum kita mengundang, tapi saya infokan dulu. Jadi sore hari ini kita akan ngobrol nih, sharing santai bersama Kak Romi Aditya. Nah, beliau adalah founder dan CEO dari Ken Group. Ada yang udah nggak asing nih sama namanya. Ken Group itu brandnya apa? Boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, nanti juga kita akan mendengar nih bagaimana tips memulai dan menjalankan bisnis street food dari narasumber kita ya. Oke, nah jadi teman-teman, Ken Group itu salah satunya brandnya itu adalah Ken Hot Bar. Mungkin teman-teman yang ada di Bandung itu kalau misalkan visit ke daerah Lengkong street food itu teman-teman gak asing nih sama brand yang satu ini. Oke, nah nanti kita akan ngobrol bersama narasumber kita ya, Kak Romi Aditya. Nah, buat sahabat foodies yang mau bertanya nanti sama narasumber kita, boleh banget disiapin pertanyaannya dari sekarang. Nanti bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau di kolom yang ada question mark ya di bawah. Oke, sambil nunggu narasumbernya, boleh salam-salam dulu nih di kolom komentar. Teman-teman yang join dari kota mana aja atau punya bisnis kuliner apa aja, boleh ya nanti aku bacain nih teman-teman. Sambil saya ini ya invite Karominya dulu sebentar. Sebentar ya. Oke, sambil nunggu Karominya. Nih. Oke, ini ada Kak Miftah, Kak Adi Guci. Halo, selamat bergabung ya. Nah, udah masuk nih. Halo Kak Romi. Halo Kak. Kak siapa ya? Ampun saya belum nanya namanya saya lupa. Saya Balkis. Oh iya Kak Balkis ya. Oke, salam kenal ya Kak Romi ya. Salam.
Oke, nah kini sekarang sudah hadir nih Kak Romi dari Ken Group. Kita akan ngobrol nih gimana memulai dan menjalankan bisnis street food ala Ken Hot Bar yang nanti akan disampaikan sama Kak Romi, betul ya Kak ya? Betul. Oke, nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, lebih panjang lagi tentang tips bagaimana memulai bisnis kuliner street food, boleh nih perkenalan dulu dari Kak Romi ini sebagai apa di Ken Group dan sekarang lagi sibuk apa aja nih Kak? Oh ya, perkenalkan nama saya Romi Aditya Merhadi, founder dan CEO dari Ken Group yang menaungi beberapa brand sebenarnya, nggak hanya kuliner, tetapi yang mungkin yang kita kenal itu yang sudah cukup akrab di Bandung itu Ken Hot Bar dan sambal bakar lengkong ya, yang ada di Oke. lengkong kecil gitu. Untuk kesibukannya sekarang ya kita lagi fokus untuk di masa Ramadan ini untuk terus melakukan pelayanan yang baik dan menjaga konsistensi rasa itu aja. Oke, luar biasa. Jadi Ken Group ini menaungi beberapa brand dan tidak hanya F&B aja ya Kak ya? Enggak, iya iya banyak, Oke. enggak hanya F&B aja gitu. Hmm. Oke, tadi kalau untuk F&B ada Ken Hot Bar dan juga sambal bakar lengkong. Ini dua-duanya di lengkong ya? Iya, yang di Oke. tempat lain juga ada sebenarnya kayak aroma ramen, Mm-mm. nasi uduk kircon, ken dimsum gitu-gitu. Masih di area Bandung Oke. tapi untuk kuliner. Masih di area Bandung. Iya, Oke. Yang pasti brandnya tidak hanya Ken Hot Bar dan sambal bakar lengkong aja ya, masih banyak brand lainnya. betul Kak Oke. Pakis. Keren-keren banget nih. Jadi Ken Group ini sudah menaungi beberapa brand ya teman-teman. Mungkin nanti bisa disimak nih. Kita akan mengupas nih bagaimana tips and triknya berbisnis street food nih, spesifik di Ken Hot Bar sendiri ya Kak ya. Oke, Betul. nah kalau Ken Hot Bar sendiri ini boleh di spill nggak? Jadi jualannya tuh produk apa dan konsep bisnisnya tuh seperti apa sih kalau Ken Hot Bar? Kalau Ken Hot Bar itu emang dari awal kita di konsepnya street barbecue ya Kak. Jadi Mm-mm. kita bangun dari 2018, brand ini berfokus kepada makanan street food, terutama makanan Jepang gitu. Dari 2018 kita coba dengan dulu gurita bakar ala Jepang dulu sampai sekarang ke makanan-makanan yang berbau Jepang seperti barbecue, ramen, katsu sebagaimana udah cukup banyak lah menu-menu yang disediakan oleh Ken Hot Bar ini. Tetapi tidak jauh dari konsep street food seperti itu. Oke, jadi untuk awal mula didirikan tuh tadi 2018 ya untuk Ken Hot Bar. Iya, untuk Dari Ken Hot Bar. mm, oke, dan dari awal memang konsepnya street food, Japanese street food ya untuk Ken Hot Bar ini. Iya, karena Oke. dari awal juga kita berawal di kaki lima, Mm, di event-event kecil seperti itu. mm, mm. Sampai ya alhamdulillah sampai sekarang udah banyak digemari lah banyak masyarakat Bandung seperti itu. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang di Bandung ini udah nggak asing nih, boleh tulis di kolom komentar punya pengalaman apa bersama Ken Hot Bar. Boleh ya di-sharing nih sama Kak Romi nih, langsung sama si founder dan CEO dari Ken Group. Iya, boleh. Oke, Boleh nah tanya-tanya. oke, mungkin bisa diceritain gak nih kan sebagai founder nih, gimana Kak Romi ini awalnya apa ya, kepikiran nih untuk membuka bisnis ini, terus gimana perjalanannya nih dari awal sampai akhirnya bisa bertahan sampai 2024 ini. Silakan Kak. Ya, balik lagi ke konsep awalnya Ken Hot Bar ini kan street food ya, kaki lima, di mana pasar street food itu sekarang tidak hanya digemari oleh menengah ke bawah atau kelas menengah atas pun sekarang level street food itu ada di tengah-tengah gitu. Um, Semua kalangan bisa menyukainya seperti itu. Asalkan bisnis street food yang kita jalankan itu bisa memegang konsistensi, rasa, kualitas produk yang nggak kalah dengan yang ada di restoran-restoran seperti itu. Um, Oke.
ya berawal waktu itu dari awalnya itu dari di Pati Ukur ya, di Pati Ukur di kaki lima di jajaran Unpad itulah Oke. kita di sana jual dimsum awalnya sebenarnya. Dimsum, Oke. gyoza gitu-gitu, cemilan. Lama-lama kelamaan akhirnya jual juga grill-grill barbecue seperti itu. Oke, dan kalau yang di Pati Ukur itu masih ada dengan nama Ken Hot Bar atau gimana? Untuk di Pati Ukur itu tadinya ada dua brand di sana, Ken Hot Bar dan Ken Dimsum, tetapi kita sudah cabut semua dari sana, kita Mm-mm. pindah semua ke Lengkong Kecil. Karena ya itu Oke. kembali lagi, street food itu tantangannya cukup besar gitu ya. Mm-mm, Yang mm-mm. tidak bisa kita temui, kita tidak bisa kita pelajari di eh, sekolah formal dan secara textbook gitu Mm-mm, tidak sesuai gitu. Karena di mm-mm. lapangan itu pengalaman paling penting untuk street food. Seperti itu. Oke, jadi awalnya dari jualan dimsum yang beneran street food nih di Pati Ukur Bandung, Ya, terus akhirnya sekarang fokus ya di Lengkong ya, dan semuanya dialihkan ke Lengkong. iya betul. Kalau lengkong kecil kita Oke, alihkan ke lengkong oke, kecil. oke. Hmm. Ya sih kalau saya lihat juga memang bisnis street food dengan konsep yang memang apa menjual dimsum terus jajanan-jajanan Japanese food gitu ya itu sudah banyak banget gitu. Nah, tapi apa sih yang menjadi diferensiasi atau keunikan dari Ken Hot Bar sendiri, Kak? Ya untuk Ken Bar sendiri, untuk Japanese barbecue sebenarnya di Bandung untuk yang street food, kita termasuk yang pertama kali menawarkan Hmm. secara kaki lima gitu ya, Hmm. di lengkong kecil itu. Mungkin dulu Ken Bar itu salah satu yang mendirikan lengkong kecil itu sampai saat seperti sekarang ini gitu ya. Hmm. Hmm. Mungkin di awal dulu ada mungkin kita tahu Stik Mantan, Iya. Stik Hmm. Mantan, Ken Hotbar, Ken Dimsum itu dulu awal-awal di situ gitu. Hmm. Ngebangun street food lengkong kecil sampai seterkenal sekarang ini gitu. Kita juga nggak nyangka sampai seperti itu gitu ya. Hmm. Balik lagi ke diferensiasinya, Ken Hotbar ini menawarkan rasa yang Jepang tapi masih masuk di lidah orang Indonesia gitu. Hmm. Kita ulik lagi rasanya tidak ter agar diterima semua kalangan Hmm. di Indonesia gitu ya. Seperti Hmm. misal contohnya gyoza, Hmm. kalau yang aslinya itu kan rasanya itu terlalu jahe banget gitu, Hmm. wijen banget gitu ya. Hmm. Di sini kita turuni kadar itu, kita naikkan apa namanya bumbu-bumbu yang khas ya Indonesia lah. Jadi masih Hmm. masuk ke semua lidah orang Indonesia seperti itu. Kelebihannya kita di situ sih, Hmm. sama em, variasi menu yang cukup banyak seperti Hmm. itu. Oke, jadi di produknya ya dari variasi menu dan juga rasa dari produknya itu sendiri ya kayak. Ya betul. Oke, nah kalau boleh sendiri sebetulnya kan tadi kalau di awal dibilang untuk apa namanya barbecue street food itu bisa menyasar tidak hanya kalangan ke bawah tapi juga sekarang banyak banget yang menengah ke atas tuh pada tertarik juga gitu dengan street food gitu. Nah, kalau Ken Hot Betul. Bar sendiri ini menyasar target marketnya secara keseluruhan atau gimana nih? Target market Hot Bar itu sebenarnya kita lebih ke menengah ke bawah, Mm-mm. tetapi kita berikan kualitas menengah ke atas seperti itu. Oke. Jadi dengan harga yang kita tawarkan memang tidak terlalu murah gitu ya, Mm-mm. tetapi itu sangat worth it bagi teman-teman yang menengah atas biasa makan di restoran misal harganya ya di atas 100 di sini bisa Mm-mm. kita tawarkan di bawah 100. Jadi Mm-mm. menengah atas pun bisa berpikiran untuk kenapa nggak di Ken Hot Bar aja seperti itu.
Walaupun target market kita di menengah bawah, tidak menutup kemungkinan menengah atas pun sekarang menyukai Ken Hot Bar seperti itu. Oke, jadi memang awal mula dibuat untuk target market yang menengah bawah, tapi dengan mengulik lagi kualitas dari produknya sendiri, biar si target market yang menengah ke atas pun tetap bisa masuk ya ke Ken Hot Bar ini ya. Betul, karena sekarang pun target menengah atas itu eh, suka gitu Mm-mm. dengan menu yang kita tawarkan, harga yang kita Mm-mm, tawarkan. mm-mm. eh, Mereka berpikir ya worth it aja seperti itu. Ya. Daripada Mm-mm. yang misal yang terlalu mahal, tetapi ya begitu-gitu aja gitu Mm-mm. rasanya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Nah, kalau terkait lokasi sendiri nih, ini kan tadi kalau di awal disebutkan Ken Hot Bar ini salah satu yang meramaikan Lengkong street food sendiri gitu ya di awal. Sebelumnya Betul. kan nggak kayak gini ya, nggak kayak seperti sekarang ini yang rame banget gitu. Nah, Ya. ini saat memilih lokasi sendiri tuh waktu itu pertimbangannya apa nih? Akhirnya bisa eh, ya udah nih strategis juga di Lengkong terus bahkan sekarang ramai alhamdulillahnya ya. Nah ini gimana nih waktu Mas memilih lokasi yang strategis untuk jualan street food ini? Lokasi itu emang sangat penting ya Mm, untuk di dunia F&B, terutama street food. mm, Karena street food itu harus mencari lokasi yang ramai, mm, karena kita di street food kadang hanya mempunyai budget minim untuk biaya marketing seperti itu ya. oke. Jadi bagaimana caranya kita bisa menarik perhatian orang yang ada di keramaian tersebut seperti Mm, itu. mm, Makanya Ken Hotbar sendiri selalu mencari tempat itu antara di tengah kota atau di pusat keramaian. mm, Makanya dari awal kita kasih tahu tadi, kita mulai di awal di Pati Ukur seperti itu mm, kan. Nanti mm, baru dari lokasi yang strategis tersebut, kita buka di lokasi yang lain pun orang sudah mengenal seperti itu. Jadi tidak oke. terlalu gambling. Mm, Kalau di lokasi yang ramai, ya insya Allah kalau kita mempunyai konsep yang bagus itu diterima sih mm, sama mm. masyarakat gitu. Oke, jadi untuk street food sendiri ini tadi ya poinnya mungkin kalau dari Karomi itu gimana caranya bisa menarik banyak orang ya. Salah satunya tadi dengan masuk ke lokasi yang memang di pusat keramaian ya. Betul. Untuk street food itu sepertinya menurut saya untuk di awal ya, Mm, yang mm, masih baru memulai street food, lokasi itu sangat penting gitu. mm, Walaupun kita mendapatkan lahan yang kecil, mm, tetapi di tempat itu area itu ramai, mm, apa salahnya untuk dicoba seperti itu? Karena mm, kita tidak harus capek-capek promosi di media sosial atau dan lainnya. Orang mm, juga kadang kepo kalau kita punya konsep yang bagus gitu ya, mm, bukan mm, yang ya sekedar ya buka jualan. tapi tidak ada hal yang menarik gitu. Mm. Oke, jadi balik lagi ya ke bisnis itu sendiri, apa yang ingin dimunculkan ya, atau apa ya disebutnya USP atau unique selling Iya, proposition iya dari betul. eh, brand tersebut ya. Oke, nah ini juga menarik nih. Tadi kan kalau Ken Hot Bar ini apa namanya masuk nih ke lokasi yang memang ramai. Nah, tapi penasaran juga nih strategi marketing yang saat ini dijalankan dan mungkin menurut Kak Romi ini efektif dan cocok buat Ken Hot Bar itu tuh melalui channel apa aja dan seperti apa aja nih Kak? Ya untuk marketing ya di zaman digitalisasi seperti ini ya digital marketing itu sih nomor satu ya. Karena Mm-mm, sudah ada banyak yang namanya KOL dan segala macam gitu kan. mm-mm, Itu di apa namanya disandingkan dengan promosi offline juga mm-mm, dari Ken Hotmart. mm-mm, Seperti mengikuti event-event di mall atau di bazar atau di konser seperti itu mm-mm, untuk menambah market-market baru yang yang
ada di event tersebut seperti itu. Mhm. Oke, jadi Ken Hotbar ini selain memang menggunakan channel-channel online seperti mungkin sosial media ya yang sekarang Ya, hampir semua pada pakai ya untuk sosial media Instagram gitu ya dan TikTok. Nah, tadi juga Ken Hotbar sendiri sering apa namanya mengikuti event-event seperti bazar kayak gitu di mall. Jadi kayak buka pop-up store gitu ya kayak. ya betul. Karena Oke walaupun oke. kita juga sudah banyak yang tahu, tetap harus mengikuti event-event pop-up store seperti itu agar teman-teman ini ingat terus dengan Ken Hotbar seperti itu. Mm-mm. Oke, oke. Jadi harus aktif nih dalam berbagai macam kegiatan offline atau online-nya ya untuk marketingnya Iya, sendiri. betul. Karena dinamis Oke. sekali sekarang ini Mm-mm. marketingnya. Karena banyak apa namanya persaingan Mm-mm. dari brand-brand baru yang terus menggunakan KOL, Mm-mm. menggunakan digital marketing. Mm-mm. Kadang kita sudah cocok dengan brand itu, jadi lupa dengan brand yang udah kita cintai itu dengan produk-produk yang dipromosiin KOL Ya, pada masa sekarang misal gitu kan. ya, ya. Pas dicoba kadang juga tidak, wah enakan yang itu nggak gitu, karena seperti Mhm. itu. Iya betul. Jadi gimana caranya kita harus terus memperkuat branding dari brand kita sendiri kayak gimana ya untuk apa ya perang brand gitu ya, perang harga, perang produk gitu karena pesaing tuh udah semakin banyak ya khususnya di Kota Bandung sendiri udah banyak banget ya kayak Banyak banget itu, mungkin seminggu ada muncul satu gitu, dan baru mereka ya. mempunyai ya Mm-mm. dan mempunyai terus melakukan marketing yang hampir sama gitu. Oh iya betul betul. Jadi khawatirnya nanti kalau kita diem nih bahkan nanti nggak ada bedanya sama yang lain ya. Jadi gimana caranya terus memberikan yang terbaik buat brand kita ya kayak. Betul, seperti itu. Oke, nah ini nih masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum itu, kalau misalkan dari teman-teman ada yang pengen ditanyakan nih, bagaimana terkait strategi bisnis street food, bisa langsung ditanyakan ya di kolom komentar atau di kolom question mark ya. Mumpung kita lagi ngobrol nih sama Kak Romi dari Ken Hot Bar. Oke, nah tadi kan Kak Romi sempat notice ya, untuk bisnis street food sendiri itu punya tantangan yang berbeda. Maksudnya tantangan yang berbeda gitu dari bisnis konsep lainnya. Nah, ini sebetulnya tantangan dan kendala seperti apa sih Kak yang dihadapi saat memulai saat 2018 sampai sekarang nih bisa sustain nih sampai berapa tahun ya? Lebih dari 5 tahun ya? Eh, 6 tahun. 6 tahun, 6 6 tahun mungkin. tahun jalan ya. Nah, ini tantangan atau kendala seperti apa yang dihadapi dan gimana cara Kak Romi bisa mengatasi itu nih, Kak? Oke, ya tadi sudah kita sedikit bahas kan, tantangan di street food itu tidak bisa kita pelajari di akademi yang formal gitu ya. Hmm. Jadi street food itu di lapangan itulah pengalaman yang paling baik untuk kita pelajari untuk Hmm. street food. Kendalanya ya di awal yang pasti street food itu kita mencari lokasi pun, dari mencari Hmm. lokasi pun Hmm. itu dari awal pun kita bisa ditipu oleh yang punya lahan, yang Hmm. mengaku-ngaku punya lahan. Hmm. Itu biasanya yang megang dari ya preman setempat atau ya ya suka kadang mengaku-ngaku lah. Jadi kita harus harus memastikan terlebih dahulu Hmm. lokasi yang kita cari tersebut, yang ditawarkan tersebut itu benar-benar em, bisa kita sewa gitu ya. Karena Hmm. street food itu kan pasti kita menyewa gitu kan. Di Betul. pinggir jalan atau di lahan kosong seperti itu. Hmm. Jadi kita harus make sure betul bahwa lokasi yang kita pilih ini aman dan jelas untuk kedepannya seperti itu. Itu sih salah Oke. satu contoh salah Hmm. satu contoh tantangannya ya. Hmm. Dan yang kedua eh, dari segi penyimpanan
barang segala Mm-mm. macam gitu juga kan harus dipikirkan. Mm-mm. Kalau hujan bagaimana, kalau banjir bagaimana, itulah tantangannya untuk street food. Tetapi ya Mm-mm. street food salah satu bisnis yang minim minim lah resiko daripada restoran. Mm-mm. Tapi jika di street food kita sukses, biasanya em, untuk berkembang ke tahap berikutnya itu kita kita dapat bayangan pelan-pelan seperti itu, nggak langsung dengan Mm-mm. misal kita buka, kita punya konsep, misal em, Chinese restoran, misal gitu kan, dimsum yang mungkin lagi happening sekarang dengan Mm-mm. modal yang besar, ruko yang mewah segala macam, tetapi kita kadang tidak memikirkan bagaimana kita menyeimbanginya gitu. Mm-mm. BEP-nya kapan? Mm-mm. Eh, balik modalnya kapan, target marketnya siapa. Kadang awalnya aja rame, nanti kedepannya juga kadang kan ya ada yang sustain, ada yang kebanyakan sih yang saya temuin kalau yang langsung mewah besar gitu, em, apa ya, Sebentar. ya gitu deh, kayaknya Mm-mm. harus mulai dulu. Mm-mm. Kalau dari saya sih mulai dulu deh dari awal yang kecil-kecil dulu gitu, Mm-mm. seperti itu. Oke. Kecuali Jadi, sudah sudah ada di ya kecuali sudah emang didampingi orang yang sudah berpengalaman, yang mm-mm. sudah duluan untuk membangun suatu brand-brand kuliner yang ada di lokasi di daerah tersebut seperti itu. Mm-mm. Oke, jadi tadi mungkin salah satu tantangannya pertama untuk bisnis street food ini dari mulai memilih lokasi ya. Tadi kalau Kak Romi bilang harus benar-benar make sure tempat itu bisa disewa atau enggak gitu. Karena case-nya ada juga yang apa namanya ketipu sama yang punya lahan gitu ya. Jadi itu yang Banyak perlu di banget. make sure. Banyak banget, Iya, iya, banyak banget ya. Itu jadi perlu apa namanya legal dan lain-lainnya perlu tahu deh, perlu make sure ya. Itu iya. untuk lokasi. Terus tadi mungkin buat teman-teman yang apa namanya ingin memulai bisnis dari nol, terus minim resiko yang tadi Kak Romi bilang. Bukan berarti nggak ada resiko, pasti setiap bisnis punya resiko ya Kak ya. Iya, Tapi minim mungkin untuk resiko. minim resiko itu bisa dimulai dengan bisnis konsep seperti ini ya, konsep street food ya. Street food, betul. Oke. Nah, tadi berarti untuk kalau misalkan udah sukses di level street foodnya, kalau misalkan mau naik nih, naik level ke buka resto itu mungkin bisa lebih mudah ya, karena dari nol kita udah setidaknya paham nih seperti apa di lapangan, ya kayak. Betul. Target marketnya juga kita Mm-mm. sudah paham lah Mm-mm. maunya seperti apa seperti Mm-mm. itu. Oke, menarik ya. Jadi tadi mungkin salah satu apa ya tantangan yang mungkin teman-teman bisa temukan nih nanti saat buka bisnis dengan konsep street food. Nah, bisa jadi insight buat teman-teman ya, bisa dijadikan pelajaran nih teman-teman yang join nih. Oke, nah tadi terkait lokasi, terus terkait apa namanya produk sendiri. Nah, ini kan tadi di awal sempat bilang juga nih Kak Romi, kalau menu dari Ken Hot Bar sendiri kan variatif ya, cukup banyak ya. Teman-teman juga yang datang ke outletnya bisa pilih banyak variatif menu. Nah, ini ada saran gak sih dari Kak Romi sendiri untuk memilih menu yang menarik dan sesuai dengan target pasar dengan konsep bisnis seperti ini tuh kayak gimana nih sampai akhirnya mungkin kalau Ken Hot Bar sendiri memunculkan banyak varian menu. Ini ada saran atau tips kayak gimana nggak Kak? Ya, yang pasti kita membangun bisnis itu awalnya kita harus memiliki em, menu yang brand itu banget gitu. Mm-mm, Em, mm-mm, Misal kayak iga bakar siapa gitu kan, ya mm-mm, fokusnya di iga bakar gitu. mm-mm, Misal nasi uduk ya fokusnya di nasi uduk. Tetapi nanti ke depannya bisa disandingkan dengan menu-menu variatif lainnya. Kayak misal mm-mm, ditambahlah sate ayam atau mm-mm, apa gitu.
Mm-mm. dengan agar eh, yang menu yang kita tawarkan itu tidak bosan aja. Menu Mm-mm. musiman, menu harian, mungkin bisa kita lihat, kita contoh, ya kayak mungkin kayak Imah Babaturan gitu ya. Mm-mm. Dia bagus punya konsep tiap minggu ganti menu. Ya. Itu kan untuk biar biar pelanggan kita tidak bosan. Tapi kita mempunyai core menu yang emang andalan kita Mm. seperti itu. Ya Mm-mm. kita mau jualan apa ya harus ada andalannya. Itu yang Mm-mm. kita terus promosikan, kita Mm. tawarkan, kita terus upgrade. Tetapi menu-menu variatif lainnya itu mensupport menu utama seperti itu. Oke, nah itu ya mungkin tipsnya buat teman-teman yang pengen apa namanya membuat customer-nya tidak bosan, salah satunya dengan membuat menu yang cukup bervarian ya, maksudnya variatif menu gitu. Nah tapi tadi ya perlu dicatat untuk menu-menunya sendiri kita harus tetap punya core menu dari yang apa ya mendeskripsikan bahwa itu brand itu jualan itu gitu kayak Ken Hot Bar ya di tagline-nya kan Japanese street food ya. Nah, Iya, dan barbecue. jualan street barbecue. Nah, jualannya Iya, pun menu itu, tapi ketika memang ingin apa namanya membuat menu-menu lainnya yang memang support si core menunya tadi ya kayak betul ya. iya betul. Barbecue Oke. tetap utama bagi Ken Hot Bar, tetapi Mm-mm. agar tidak bosan, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, kita ngeluarin menu ramen seperti Mm. itu. Oke, oke. Ngeluarin menu nasi goreng segala macam. Ketika Oke. menu-menu itu emang demand-nya tidak tinggi, ya Mm. kita bisa bisa di off-kan dulu, terus eh, kita eksperimen lagi, kita Mm. tawarkan lagi menu-menu baru yang bisa diterima oleh pelanggan-pelanggan kita seperti itu. Oke. Saat menciptakan menu-menu baru seperti tadi ada ramen, terus ada nasi goreng. Nah, itu pertimbangan apa nih yang akhirnya bikin menunya tuh itu gitu? Apakah memang saat itu juga ramen banyak nih di brand yang memang buka ramen, terus kita juga bisa masuk di ramen atau ada pertimbangan lain nggak dari Karomi? Ya, saya setiap membuat menu baru, menu-menu yang ada itu harus tetap satu konsep dengan apa yang kita tawarkan gitu ya. Mm, mm, Ken Hotbar kan nawarinnya kan Japanese food, mm, Japanese street food seperti itu. mm, Jadi nggak jauh-jauh dari Japanese street food mm, yang ditambahkan di menu tersebut. mm, mm, Seperti kayak kemarin saya nambah ramen itu karena memang ramen sampai sekarang itu banyak sudah penggemarnya seperti itu kan. mm, Banyak sudah penggemarnya kita tawarkan dengan em, ya harga yang terjangkau, kualitas yang lebih baik daripada street food lainnya. Ya mudah-mudahan sampai sekarang sih saya lihat cukup bagus untuk menu ramen yang kita mm, tawarkan mm. seperti itu. Oke, jadi itu ya pertimbangan teman-teman. Yang pasti si menu-menunya masih support ke core menunya tadi. Gimana caranya si core menunya tetap jadi star menu, tapi Betul. menu lainnya menjadi menu favorit juga gitu di Ken Hot Bar ya kayak. Betul, seperti itu. Oke, 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 menarik nih. Jadi tadi ya kalau misalkan kita udah ngobrol di awal dari awal Ken Hot Bar ini atau Karomi ini mendirikan dimsum di street food juga, street food yang di Pati Ukur kalau teman-teman Bandung tahu sampai akhirnya sekarang fokus di Lengkong street food ya. Sekarang juga sudah ramai banget ya, apalagi bulan puasa ini ya kayak. Ya betul. Untuk buka puasa kita sudah tidak terima reservasi lagi seperti Oke. itu. Jadi bisa langsung datang ke tempat. Oh, tidak terima reservasi ya. Jadi bisa langsung datang aja. Iya, Oh, karena pengalaman kita dari tahun-tahun kemarin kita adakan reservasi, orangnya tidak jadi datang, itu mm, menghambat alur mm, yang orang dan yang udah rela menunggu gitu mm, mm, datang ke tempat langsung mm, seperti itu. mm. Akhirnya sekarang Oke. sistem itu kita tiadakan dulu untuk bulan Ramadan. Oke, di saat brand-brand lain di bulan Ramadan membuka reservasi tapi tidak dengan Ken Hot Bar ya. Jadi bisa langsung datang aja ya on the spot.
langsung. Iya betul gitu Kak. Oke, oke. Tapi dengan strategi seperti ini saat bulan puasa ini gimana nih? Apakah ada kendala yang justru muncul baru dibanding tahun lalu dengan konsep reservasi atau gimana nih, Kak? Ya, kendalanya untuk kita tiadakan reservasi itu bagi pelanggan kita yang sudah setia, kadang kita tidak bisa memberikan servis yang memuaskan gitu bagi mereka. Oke. Padahal kan kadang, Kak, saya mau buka di sana untuk 50 orang, Mm-mm. 60 orang, seperti itu. Sedangkan kan kapasitas kita terbatas. Mm-mm. Jadi ya kita tetap berlaku adil aja Mm-mm. gitu. Kalau emang beneran emang mau apa namanya berbuka puasa di Ken Hotbar, datanglah lebih awal. Oke, Datanglah oke. misal jam 5 Mm-mm. atau ya kalau emang pengen setelah berbuka puasa ya datang jam 8 Mm. seperti itu. Karena lekong kecil tidak buka puasa itu ramai banget Mm-mm. gitu. Ramai banget macet ya. Macet lagi. Jadinya ya kita juga bingung kadang yang udah datang langsung itu ya udah Pak kan itu kosong gitu. Udah ada reservasinya malah nggak datang. Nah, itu kan jadi satu Nah, kendala seperti iya. itu. Justru malah apa ya, takutnya loss juga gitu ya. Jadi mungkin salah satu Iya, strategi menghilangkan reservasi ini bisa apa ya, bisa meminimalisir resiko di tahun-tahun sebelumnya ya saat bulan puasa. betul. Dan berarti yang terus dikomunikasikan saat ini khususnya di bulan Ramadan adalah datang lebih awal ya biar dapat Ya, seatnya, ya biar betul. dapat kursinya. Untuk Oke, berbuka oke. puasa gitu. Mm-mm. Oke, oke. Berarti perubahan jam operasional sendiri untuk buka puasa ini di jam berapa nih? Kita jam operasional tetap dari jam 12 siang Mm. sampai jam 11 malam gitu. Oke. Jadi kalau yang mau bukber siang buka berang gitu ya Bukan. ya ya gimana lagi gitu ya tetap kita Mm-mm. layani gitu aja. Karena ada aja ya kayak. Ada Karena aja. mungkin tidak semua muslim Tidak ya semua. khususnya Oh di iya Kota betul. Bandung. Mhm. Uh-uh. Oke. Nah, mungkin ini pengen tahu juga nih kan kan Hotbar sendiri udah 6 tahun jalan gitu ya untuk buka bisnis street food ini. Ada nggak sih Kak rencana untuk ekspansi bisnis dalam jangka waktu tertentu? Mungkin bisa di luar kota atau mungkin nambah cabang atau nambah brand di Ken Group sendiri. Nah, ini seperti apa Kak? Um, Ken Hotbar ini sebenarnya dari dulu sudah banyak yang menawarkan untuk investasi Mm-mm. di luar kota Bandung gitu. Mm-mm. Karena tapi kami itu ini kan masih bisnis yang saya danai pribadi, Mm-mm. belum ada investor atau eh, apa namanya sistem kerjasama gitu, Mm-mm. Mm-mm. belum ada. Makanya saya itu tidak mau gegabah untuk cepat-cepat membuka kemitraan atau sejenisnya karena kita tidak mau asal buka, takutnya kualitasnya tidak tidak baik gitu. Ya. Mm-mm. Makanya dari tahun kemarin, 2 tahun yang lalu itu kita sudah fokus untuk membuat central kitchen Mm-mm. agar kedepannya untuk mungkin untuk di cabang-cabang nanti yang kita buat bisa Mm-mm. tercover dengan baik dari segi kualitas seperti itu. Yang dari brand-brand yang kita tawarin kayak sambal bakar lengkong pun itu Mm-mm. sudah banyak dari kota-kota lain yang ingin bekerja sama, tetapi ya balik lagi ke kualitas masih kita pikirkan lah seperti itu. Seperti itu. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ini dulu ya memperkuat fundamentalnya dulu ya. Meskipun mungkin Betul. sudah running 6 tahun kan mungkin banyak juga brand-brand lainnya yang baru setahun 2 tahun tapi mungkin udah berani untuk mengambil resiko akhirnya buka banyak cabang. Tapi kalau Karomi sendiri nggak mau gegabah di situ ya kayak karena cukup ini ya resikonya ya nanti perlu Ya difikirkan kita lagi. ya kita juga kan bekerja sama itu harus ya harus saling
menguntungkan gitu ya, betul. saling Mm, bekerja sama itu saling ya menguatkan, saling mm, menguntungkan, jangan sampai berat di sebelah pihak. betul, Jadi bisa betul. ya bisa saja saya bikin brand baru atau Ken Hotbar atau sambal bakar, saya buka franchise di mana-mana, tapi Mm, tidak terkontrol dengan baik kan akhirnya mm, beban beban ke ini ya, beban ke sayanya terutama seperti itu. mm, mm. Oke, oke. Jadi memang perlu diperkuat dulu ya untuk kesiapan Betul. untuk rencana ekspansinya sendiri ya, Kak ya. Ya. Sampai sekarang Oke. sih Mm, ya ya sampai sekarang sih kita merasa sudah cukup kuat gitu mm, untuk mm, ekspansi, tapi mm, mungkin ya saya belum menemukan mitra yang bisa saya ya andalkan atau bekerja sama untuk menangani masalah ekspansi mm, kemitraan atau sejenisnya mm. seperti itu. Oke, oke, oke. Luar biasa ya. Jadi tadi mungkin teman-teman udah mencatat nih bagaimana dari awal perjalanan Kak Romi mendirikan bisnis Ken Hot Bar ini dengan konsep street food. Tadi insight-insightnya mudah-mudahan sudah bisa dicatat. Nah, ini mungkin terakhir nih Kak dari saya nih. Pengen tahu nih, boleh di-share ke teman-teman yang mungkin ingin menjalankan bisnis juga. Ini tips apa aja sih yang bisa Kak Romi sampaikan buat teman-teman untuk menjalankan bisnis dengan konsep street food? Boleh di-share nih tipsnya, Kak. Ya tipsnya untuk memulai bisnis street food, kita harus tentukan dulu konsepnya seperti apa, yang cocok untuk kita jual itu seperti apa. Kadang setiap daerah beda, setiap jalan jalan di Bandung ini juga street foodnya kadang permintaannya beda. Mm, Misal kayak di Kiara Condong itu lebih ke makanan Indonesia gitu ya, kayak pecel lele, pecel mm, ayam mm. gitu-gitu. Ya. Di situ kan lebih lebih ramai daripada kalau kita buka barbeque di situ kan tidak cocok gitu kan untuk Iya, di iya. misal di Jalan Ibrahim Aji gitu Mm, misal mm, gitu kan. mm, Tapi kalau kita buka di tengah kota kayak Lekong Kecil atau di Pantai Ukur, mm, makanan kekinian yang banyak apa namanya Gen Z atau anak kuliahan gitu mm, cocok mm, untuk buka street food di lokasi itu. Jadi mm, tentukan dulu lokasinya di mana, konsepnya yang cocok untuk lokasi itu apa, mm. baru dipersiapkan dipersiapkan lagi apa namanya yang mau dijual apa, marketing seperti apa, target marketnya seperti apa, seperti itu. Mm, Tidak usah terlalu banyak keluar modal dulu, yang penting kita mempunyai keunikan, unique sellingnya itu mm, mm. seperti apa, seperti itu. Oke, oke. Oke, jadi kalau dari Karomi sendiri, khususnya buat teman-teman yang pengen membuka bisnis dengan konsep street food, yang pasti tadi ya, lokasi, karena itu penting banget dan menjadi modal utama dari bisnis street food ya. Namanya Ya. juga street food ya. Jadi lokasinya harus benar-benar teman-teman pertimbangkan nih seperti apa. Terus tadi dari habit masyarakat di daerah seperti itu juga bisa menjadi apa namanya pengaruh juga nih untuk bisnis teman-teman yang teman-teman jalankan. Gitu ya, Kak ya. Ya, betul. Oke, luar biasa nih tadi insight-insight dari Kak Romi yang sudah disampaikan. Sebelumnya thank you banget ya Kak Romi ya Ya, untuk waktu ya. dan sharingnya nih buat teman-teman foodies dan teman-teman dari Ken Hot Bar mungkin yang join. Nah, Ya. sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan sedikit informasi dari Foodies Academy ya Kak ya, izin. Boleh, boleh. Oke, nah jadi mungkin tadi teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir gimana Karomi ini menjalankan bisnis konsep street food dan tadi sudah di-share juga tipsnya nih, tips dari Karomi. Mungkin sekarang saya izin untuk menyampaikan sedikit informasi dari Foodies Academy ya. Jadi biasanya Foodies itu selalu mengadakan program offline reguler itu bulanan, tapi selama bulan Ramadan kemarin hanya online saja nih. Nah, untuk offline-nya, teman-teman jangan khawatir karena kita akan mulai start di after Lebaran ya. Jadi di bulan 2 April, Mei, dan Juni itu ada kelas-kelas offline yang bisa teman-teman ikuti. Mulai dari kelas membangun bisnis kuliner dari nol,
itu sudah batch ke-35, ada di tanggal 24 sampai 27 April bulan ini. Itu di Bandung, di Menara Asia Afrika. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman yang ada di Bandung bisa langsung daftar aja ya ke CS-nya Foodies. Atau yang dari luar kota bisa langsung book sekarang aja untuk dipersiapkan ya, kayak tiket dan lain-lainnya. Nanti lokasinya ada di Menara Asia Afrika, Jalan Asia Afrika nomor 133 sampai 137. Nah, itu kelasnya selama 4 hari di pukul 8 sampai pukul 5 ya. Nanti pulangnya bisa mampir ke Lengkong tuh dekat ke Ken Hot Bar ya. Ya Tinggal boleh. nyebrang Kalau nanti. kalau mau sharing-sharing juga boleh, mampir aja ke Random Kecil, DM ini, Betul. Instagram saya. Saya Mm-mm. terbuka kok untuk teman-teman yang mau mulai usaha street food seperti itu. Sharing ya. Nanti bisa sharing Ya, bareng Kak Romi ya. Oke, nah nanti ya. kelas-kelas lainnya selain tadi ada kelas membangun bisnis kuliner dari nol, itu ada kelas khusus untuk manajer atau manajer restoran atau supervisor ya, itu ada juga di bulan Mei. Terus ada juga kelas untuk teman-teman yang pengen belajar gimana strategi marketing, promotion, and sales. Itu ada di batch 7 tanggal 1 sampai 3 Mei. Itu masih sama, lokasinya di Bandung, di Menara Asia Afrika. Dan satu lagi nih, untuk kelas offline reguler itu ada Foodies Masterclass. Nah, jadi buat teman-teman business owner yang mungkin bingung dengan finance di bisnis kulinernya, nanti teman-teman bisa belajar bersama expert-expert dari Foodies untuk belajar finance for F&B business. Ini tanggal 5 sampai 7 Juni 2024. Nah, ini seatnya terbatas, jadi teman-teman langsung aja book ke CS-nya Foodies di nomor 0811 2009 7974. Nah, itu terkait offline program. Nah, untuk online-nya, teman-teman bisa juga mengikuti Sekolah Bisnis Kuliner Online batch kelima, batch ke-6, sorry. Batch kelima itu sudah running di bulan April ini sampai Juni, April, Mei, Juni, jadi per 3 bulan sekolahnya. Nah, nanti batch ke-6 itu mulai Juli, Agustus, September ya. Jadi teman-teman sudah bisa daftar di batch ke-6. Itu pesertanya terbatas. Jadi teman-teman bisa langsung join program Sekolah Bisnis Kuliner Online. Nah, spesial nih buat teman-teman yang join live sore hari ini, untuk Sekolah Bisnis Kuliner Online ini, nanti akan ada promo hemat 500.000 nih dari yang nominal dari harga awalnya 3,5 juta, teman-teman hanya membayar 3 juta saja nih untuk teman-teman yang join live sore hari ini. Nanti untuk benefit-benefit yang akan didapatkan di Sekolah Bisnis Kuliner selama 3 bulan, itu nanti akan melalui grup mentoring online serta dilatih untuk pitching investor ya. Jadi ini sangat available untuk teman-teman yang baru mau memulai bisnis kuliner dari nol. Bahkan untuk teman-teman yang masih kuliah juga bisa banget join Sekolah Bisnis Kuliner batch ke-6 ya. Untuk benefitnya sendiri itu ada strategi lengkap berwujud bisnis plan, marketing plan, dashboard keuangan, hingga pitch deck ya untuk investor. Terus selain itu nanti teman-teman bisa paham untuk mengantisipasi dan menangani masalah-masalah yang muncul saat menjalankan operasional bisnis kuliner. Selain itu teman-teman juga akan mempunyai jaringan atau networking bisnis kuliner yang lebih luas karena di situ sudah ada ribuan alumni ya di Sekolah Bisnis Kuliner Foodies. Jadi teman-teman bisa sharing bareng teman-teman kuliner lainnya untuk mendapatkan lebih banyak insight untuk bisnis kuliner teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman untuk join Sekolah Bisnis Kuliner ini akan lebih siap untuk membangun bisnis kuliner dengan performa yang meyakinkan untuk didanai oleh investor. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung di Sekolah Bisnis Kuliner batch ke-6. Dan jangan lupa juga untuk klaim promonya, itu teman-teman bisa hemat 500.000 ya. Dan ini bisa banget untuk teman-teman yang berkuliah, masih kuliah tapi pengen punya bisnisnya bisnis kuliner, bisa langsung join di kelas Sekolah Bisnis Kuliner batch ke-6. Oke, nah untuk promonya teman-teman bisa klaim di link berikut. Sebentar, saya tulis dulu ya di kolom komentar. Karena linknya nggak bisa langsung diklik, nanti teman-teman bisa screenshot untuk linknya ya teman-teman ya. Sebentar, saya tulis dulu.
promo. Jadi sekali lagi promonya diskon 500 ribu. Jadi dari harga normal 3,5 juta menjadi 3 juta aja. Ini ada promo khusus nih tambahan dari timnya Foodies buat teman-teman yang khusus mahasiswa. Ini diskonnya nggak cuma 500 ribu, tapi diskonnya di 1,5 juta. Ini keren banget nih buat teman-teman yang pengen banget belajar bisnis dari nol banget. Bisa langsung diklaim nih diskonnya di 1,5 juta menjadi 2 jutaan aja kelasnya nih, khusus teman-teman mahasiswa ya. Jadi nanti langsung aja di klaim promonya di link berikutnya. Bentar. Oke. Nah, ini saya sudah pin linknya untuk teman-teman bisa klaim langsung ya, atau di screenshot dulu aja. Nanti untuk lebih mudahnya teman-teman bisa bisa langsung DM ke Instagramnya Foodies. Oke. Ini suara apa ya, Kak? Mohon maaf ya, ada sedikit hujan. Oke. Nah, sekali lagi itu ya informasi dari Foodies yang tadi ingin saya sampaikan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Thank you juga nih untuk Kak Romi sudah sharing insight-nya buat teman-teman kuliner yang pengen membuka bisnis street food. Tadi mudah-mudahan sudah bisa dicatat dan bisa diterapkan di bisnis kulinernya masing-masing. Oke, nah terakhir mungkin dari Kak Romi boleh disampaikan closing statement nih buat teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai akhir nih. Ya, buat teman-teman yang mau mulai bisnis street food, itu ya balik lagi harus dicek dulu lokasinya. Yang paling penting itu nomor satu. Dipastikan juga tempatnya itu jelas dari segi perizinan dan segala macamnya, mempunyainya siapa dan lain-lain. Konsep-konsepnya juga harus jelas, menarik untuk ditawarkan kepada konsumennya. Mulainya dari, kalau saya saran mulai itu dari hanya dulu yang kecil aja gitu, jangan langsung yang besar. Walaupun punya modal yang cukup besar, menurut saya sesuatu yang baru itu harus dicoba dulu dari hal yang kecil seperti itu. Oke, luar biasa ya closing statement dari Kak Romi tadi memberikan insight untuk bisnis kuliner street food mulai dulu dari nol ya, dari kecil dulu, jangan langsung pengen besar bisnisnya, tapi nanti teman-teman asalkan punya brand yang kuat seperti Ken Hot Bar, nanti perlahan-perlahan bisa menjadi brand yang lebih besar lagi ya Kak ya. Betul. Oke, thank you banget nih Kak Romi sudah sharing bareng sahabat Foodies dan teman-teman lainnya. Semoga menjadi manfaat untuk Kak Romi dan menjadi berkah juga nih untuk bisnisnya, untuk Ken Group semakin sukses lagi. Mudah-mudahan menjadi pahala dan berkah di bulan Ramadan ini. Dan buat teman-teman bisa diterapkan di bisnis kulinernya masing-masing ya untuk menjadi brand yang luar biasa, lebih keren dari sebelumnya. Oke, terakhir kita biasanya dokumentasi online dulu nih Kak. Kita pose dulu untuk di screenshot sama teman-teman. Oke, kita pose dulu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, mudah-mudahan sudah bisa ter-screenshot ya. Sekali lagi jangan lupa untuk klaim promonya. Tadi teman-teman mahasiswa bisa banget untuk join Sekolah Bisnis Kuliner Batch 6. Diskonnya 1,5 juta ya. Jadi langsung aja ditulis aja promonya yang saya sudah pin. Nanti bisa DM aja untuk lebih mudahnya ke CS-nya Foodies. Oke, segitu aja, sampai ketemu lagi di Sedekah Ilmu Ramadan besok dan lusa, karena lusa itu terakhir live bersama narasumber-narasumber dari bisnis kuliner. Jadi teman-teman jangan lewatkan hari-hari terakhir Sedekah Ilmu Ramadan bersama Foodies dan juga bersama teman-teman kuliner yang sudah luar biasa ya. Jadi jangan lewatkan informasi-informasinya di Instagram foodies.id. Oke, nah sekali lagi mungkin buat teman-teman yang pengen sharing sama Kak Romi bisa banget ya langsung di follow Instagramnya
Romi Aditya ada di atas. Nanti bisa langsung DM aja ya Kak ya. Boleh, Oke, boleh. kalau gitu saya izin pamit ya Kak ya. Saya izin untuk akhiri Ya, live-nya. Oke, terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.